Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Supriyati Ningsih, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Bojonegoro. Sesuai tugas refleksi kritis tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan atau upvoting memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Karena pendidikan adalah sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam bermasyarakat. Untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapai semua itu. Karena pendidikan adalah menjadi ruang atau tempat untuk berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang semua itu dapat diteruskan atau diwariskan. Maka di sekolah kita adakan pembiasaan-pembiasaan yang bertujuan membuat anak-anak kita menjadi lebih berkarakter. Seperti misalkan mengawali semua kegiatan dengan berdoa, melakukan sholat berjamaah, salim dengan bapak ibu guru ketika bertemu, dan memberikan salam. Yang semua itu dimaksud adalah melatih karakter anak didik kita supaya lebih bermoral dan berbudi pekerti. Untuk poin nomor 2, tentang bagaimana memandang diri kita sebagai pembelajar atau guru dan sebagai pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, kita sebagai guru bertugas membimbing dan mengarahkan anak supaya menjadi manusia yang merdeka. Dalam arti, manusia yang hidup, lahir atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain, tetapi bersandar kepada kekuatan sendiri. Tetapi juga menjadi anak yang tumbuh secara utuh agar mampu membuat dirinya bahagia dan berguna untuk orang lain. Sebagai guru, kita diibaratkan seperti petani atau tukang kebun. Anak-anak diibaratkan seperti bibit jagung. Maka ketika bibit jagung itu mendapat cahaya matahari yang cukup, pengairan yang bagus, dan tanah yang subur, maka bibit jagung itu akan tumbuh dengan optimal. Demikian juga ketika anak itu mendapatkan guru yang diibaratkan sebagai petani itu memberikan perhatian, bimbingan, dan arahan yang baik, maka hasilnya pun kepada anak-anak akan menjadi optimal dan menjadi pribadi yang berkualitas. Nah, sebagai pamong atau bertugas yang menuntun anak, supaya anak itu tidak salah jalan atau salah arah. Dalam proses menuntun itu, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan atau arahan supaya anak itu menjadi anak yang baik, anak yang bertanggung jawab, anak yang bermoral dan berkarakter. Itu adalah peran pendidik. Sebagai contoh, peran pendidik dibutuhkan sebagai teman ketika anak mempunyai masalah. Meskipun anak itu contohnya mempunyai perekonomian atau di rumah materi yang berlebih atau yang cukup, tetapi di sekolah mungkin tampak loyo, tampak tidak bersemangat, menjadi lebih emosional atau lebih pendiam, maka seorang guru harus mengerti, peka terhadap perubahan sikap anak didik. Hafal dengan sifat dan karakter setiap anak didik. Maka kita sebagai guru, sebagai pamong, sebagai penuntun, kita perlu meluangkan waktu untuk bertanya jawab kepada anak. Bicara dari hati ke hati, kenapa sikapnya berubah? Mungkin dia bisa bercerita sehingga kita tahu keluhan anak itu apa. Dan disinilah tugas guru, kita memberikan solusi, memberikan pencerahan. Bagaimana supaya anak itu ketika dalam masalah tidak salah arah. Contoh yang kedua adalah ketika anak kita mempunyai potensi yang luar biasa, maka kita memberi kesempatan, memfasilitasi untuk mengembangkan bakatnya, supaya anak itu menjadi lebih berani mengeksplor, tidak malu lagi. Bagaimana dia bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Jadi kesimpulannya adalah anak bukanlah kertas kosong yang bisa diberi gambar atau diberi coretan sesuai keinginan orang dewasa. Terima kasih. Itulah intisari pendidikan menurut KHD menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.